Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa ba'd. Qala al-Imam Ibnu Mubarak al-isnad minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Wa qala al-Imam al-Auza'i idza dhahaba al-isnad dhahaba al-ilm. Wa qala Yazid bin Zurain likulli dinin fursan wa fursan muhaddatsin ashabul asanid. Kami mengijazahkan dalail ini sebagaimana guru-guru kami mengijazahkan kepada kami untuk kita sama-sama membaca dengan keluarga, membaca dengan anak dan istri. Ajaztukum kama ajazani syaikhi wa suyukhi. Al-Fatihah. Ya Rabbi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala sayyiduna wa imamuna wa qudwatuna wa uswatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Wa fi riwayah yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ahbab, hadirin saudara-saudara sekalian yang dari tadi nampak bertahan kita bersama berbicara dalailul khairat. Saudara, mumpung ada para ulama-ulama kita, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Munahar Mukhtar, Abah Yai Babai Azli Fahmi hadir di tengah-tengah kami, dan guru-guru kami yang lain, Mama Humaid dan semuanya. Perlu diketahui saudara, di dalam surat Kahfi yang kita harus baca setiap malam Jumat dan siang Jumat, bahkan gurunya yang di depan kami ini, Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar ini punya guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyuruh, Syekh Abdul Ghaffar punya guru Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab-kitabnya, malam Jumat dah suruh kita 3 kali baca Kahfi, siang Jumat 3 kali, sebagaimana di dalam Riyadul Badi'ahnya, Simarul Yani'ah beliau. Kemudian kalau enggak mampu sekali malam sekali siang, kalau enggak mampu separuh malam separuh siang. Kenapa harus baca surat Kahfi? Ada satu ayat yang sangat menarik, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu saudara adalah bukan nabi. Ashabul Kahfi itu bukan rasul, tapi Ashabul Kahfi itu adalah seorang wali min awliyaillah, kaum salihin. Tapi yang menarik, Al-Quran menggarisbawahi adalah ujung daripada jumlah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini apakah 3, 4 dengan anjingnya, 4, 5 dengan anjingnya, 6, 7 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya, atau berapa? Yang menjadi bahan menarik saudara, kalimat anjing ini yang digarisbawahi. Berapa ke Ashabul Kahfi? Tapi poinnya dan anjingnya. Namanya Kitmir saudara. Namanya Kitmir. Jangan jadi nama anak, nama anjing. Anjing Ashabul Kahfi. Satu-satunya anjing yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anjing gak ada yang masuk surga. Udah gak sholat, gak puasa, gak ketemu Ramadan, nggak ta'lim, tapi ini anjing masuk surga. Kenapa? Ada mahabbatul ulama. Maka ayat itu menggambarkan inna hubbaka, innal hubba yarfa'u qadraka ila maqami man tuhibbu hatta walau kunta kalban. Ayat ini menggambarkan bahwa rasa cinta itu bisa mengangkat derajat orang yang pecinta
didudukkan sama dengan yang dicintainya, meski sekalipun kelasnya anjing. Anjing Ashabul Kahfi cinta sama ulama, masuk surga. Mahabbah hiya zaduna ilallah. Mahabbah ini adalah bekal kita untuk menuju kepada Allah. Innal mahabbah hiyal asas al-imani. Mahabbah ini adalah pondasi besar keimanan kita, saudara. Betapa anjing Ashabul Kahfi masuk surga gara-gara cinta doang sama ulama. Cinta sama ulama. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, mahabbah, cinta. Fa kaifa idza kunta insanan wa kaifa idza anta tuhibbu aliman minal ulama wa kaifa idza kunta muhibban li ahli baiti Rasulillah wa kaifa idza kunta muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila anjing saja didudukan sama, bagaimana kalau kita pangkatnya manusia, saudara? Bagaimana kalau kita mencintai ulama? Bagaimana kalau kita mencintai aulia Allah? Bagaimana kalau mencintai ahli baitnya Rasulullah? Bagaimana kalau kita mencintai Rasulullah? Ini mahabbah, saudara. Sebagai manusia, hadisul Bukhari, Al-Imamul Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, khatimnya Rasulullah 10 tahun, kurang lebih 2000 lebih hadis yang beliau dapat dari Nabi disampaikan kepada umat. Ketika ada Arabi datang kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, Nabi lagi khutbah, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kiamat, saudara, ditanya. Hatta kita di zaman kayak begini aja nih udah takut, apalagi ngomongin kiamat. Huwa nabaun adim, yauma tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kiamat ditanya sama Nabi. Nabi balik nanya, ente punya modal apa? Ma'adattalaha. Apa modal ente ngomongin kiamat? Apa yang mau dibawa? Ini orang jujur, sadar, dan ini membimbing kita yang awam. Saudara, ini hadis Bukhari ini membimbing kita benar-benar bimbing kita, ya Rabbana. Ini orang bilang, ya Sayyidi ya Rasulullah, ma'adattu laha bi kasratis shalah, ma'adattu laha bi kasratis siyam, ma'adattu laha bi kasratis sadaqah, wa inna ma'adattu laha hubballahi wa hubba rasul. Jujur Nabi, modal saya kiamat bukan banyak sholat, enggak. Walaupun sahabat udah kebaca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dan seterusnya, itu luar biasa sahabat. Tapi dia bilang modal saya bukan sholat, sholat malam saya enggak, modal saya bukan puasa, modal saya bukan sedekah, modal saya bukan taklim. Kenapa? A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa mahabbatas sholihin. Amalan kita sholat, saya sholat, saudara sholat, bisa kita nggak diterima. Saya puasa, besok Ramadan puasa juga, berkali-kali kita puasa. Tapi Nabi bilang, kamin so'im laisa lahu min syami illa ta'am illa ju' wal atas, wa kam min qa'im laisa lahu illa ta'am wasahat. Saudara, nggak ada apa-apa kita. Modalnya apa kita? Sholat kita ya rukun sholat kita belum paham, najis kita tidak ngerti, itu banyak nggak diterima. Tapi kalau mahabbah diterima. Dia bilang modal saya Nabi, mahabbah engkau. Ayyuhal akhbar, apa jawabnya Rasulullah petang hari ini? Kita harus mengaji pada bagian ini. Anta ma'aman akhbabta, kau bersama yang kau cintai. Al-ma'iyah, al-mahabbah
turisul ma'iyah. Mahabbah itu mendatangkan kebersamaan. Anta ma'aman ahbabta. Riwayat yang lain, ini orang masih nanya sama Nabi, apa ya modal cinta doang, enggak ngikutin, enggak menapaki. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, Nabi, ana uhibbuka ya Sayyidi ya Rasulullah, walakin lam altahiq bik, nahnu nuhibbul qauma walakin lam naltahiq bihim. Nabi, kami cinta sama ulama, kami cinta sama engkau, kami cinta sama orang soleh, tapi jujur amalan kami nggak sama. Mereka sholat malam, kami tidur. Mereka puasa, kami dahar. Mereka ngajar, baca Quran di majelis, kami tidur. Kagak sama Nabi. Tapi cinta ada, amalan kami nggak ada. Kami nggak ada amal. Nahnu nuhibbul qauma walakin lam na'mal ka'amalihim. Kami cinta sama wali-waliullah, tapi amalan kami tidak seperti mereka. Bagaimana? Apakah masih ada ma'iyah? Nabi jawab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang bakal dikumpulkan bersama yang dicintai. Yuhsyar walau lam ya'mal ka'amalih. Maka hadis ini kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau bilang pakai sumpah, nushiduka ya Allah, wallahi ma farihna ba'dal Islam farahana biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, nushiduka ya Allah anni uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar walau lam a'mal ka'amalihim. Maka saudara, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, sebab Rasulullah babuna ilallah wa babuna ila Rasulillah huwa kasratus salati alaih. Pintu kita menuju Allah adalah Rasulullah, enggak ada lagi. Dan pintu menuju Rasulullah adalah banyak baca solawat. Dan solawat ini banyak, tapi yang terhebat solawat itu adalah dalailul khairat, terhebat sedunia. Dikumpulkan oleh wali besar dari Maroko. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki luas bisa ziarah ke Maroko. Sampai 70 tahun digali ulang kuburnya 3 kali penggalian ulang itu Imam Jazuli, utuh jasadnya. Imam Jazuli luar biasa saudara. Ini dalail. Bagaimana kita mengenal Aba Guru sekumpul kayak begitu orang? Dari mana? Emang beliau dalail. Apalagi kalau udah bulan Sa'ban. Ini Sa'ban adalah bulannya solawat. Kata Al-Imam Al-Faqih Minas Sada Asy-Syafi'iyah, Imam Ibnu Abi Shaib Al-Yamani, nazalat hadhil ayah, yakni qaulahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nazalat hadhil ayah fi Sya'ban. Kenapa kita dalailan di bulan Sya'ban? Ini turunnya perintah solawat adalah kepada kita. Solawat itu saudara doain diri sendiri. Saya mau ngasih contoh sederhana. Bila ada tetangga kita orang kaya bilang begini nih, tetangga kita orang kaya, siapa yang datang ke rumah saya bawa beras seliter, saya kasih 10 liter. Bawa seliter, dikasih 10 liter, dapat pulang 10 liter. Kasih seliter, 10 liter. Kasih 10 liter, kasih 100. Ada orang gak tertarik. Orang apa namanya? Orang apa namanya? Bego katanya. Kenapa bego? 1 dapat 10 gak mau. Man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asran. Siapa solawat sekali sama Nabi, Allah kasih 10 kali solawat. Anda 10, 100. Anda 100, 1000. Sebetulnya baca solawat itu doain diri sendiri.
Orang yang malas baca sholawat, jujur sejujurnya, orang yang sama dirinya aja kagak sayang. Kagak sayang. Sholawat kita sama Nabi, ngerti apa sih kita tentang Nabi? Tapi Allah yang nyiptain, tahu segalanya. Dia kirim sholawat sama kita. Dan sholawatnya Allah, Dia maha tahu dengan ketuhanannya. Sementara sholawat kita tentang Nabi, kepada Nabi, setahunya seupil tentang Rasulullah. Maka beruntung orang baca sholawat. Dan dalail itu yang beredar di pasar banyak salah, lebih dari 300 kesalahan itu, maka dibenerin. Nah, salah satunya kami punya guru di depan kami, di tasawuf yang salah-salah. Karena di Ma'had Bani Thohir Pelamunan itu adalah selalu auratnya adalah sholawat. Sholawat. Dan juga dari Muallim Safiyadami, dari Kiai Zakwan, ini sanad. Hal karena itu saudara, berbicara dalil biar tidak tambah sore, perlu diketahui bagi kita bersama bahwa kita harus punya hubungan yang mendalam dengan datuk-datuk dan guru-guru kita berbicara bidang ilmu terkait dengan sholawat. Lebih-lebih berbicara tentang sholawat ini saudara. Oleh karena itu, supaya kita mendalam kepada Rasulullah SAW, supaya Rasulullah itu kehadirannya ada pada hidup dan kehidupan kita. Tangan kita nyontoh Nabi, langkah kaki kita nyontoh Nabi dan segalanya. Kita pelan-pelan kodaman ba'da kodamin mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Maka karena itu saudara, di lembaran ini berbicara sanad dalail mungkin di depan ada. Ini adalah sanadnya, yang belum pegang ini di depan. Jadi kami ini dapetin dalailul khairat dari banyak guru. Salah satunya dari guru kami, Kiai Babai Azli Fahmi. Dari beliau salah satunya. Dari Kiai Zakwan, daripada Muallim Safiyadami, ini banyak. Beliau dari abahnya. Abahnya beliau Syekhud Dalail. Hafal ini sebuku. Kalau kita boro hafal. Arab gundul, Arab gondrong masih ribet bacanya, benar nggak? Ayah beliau ini hafal dari awal sampai akhir, apa? Semuanya. Syekh Muhammad itu hafal dalail di Pelamunan Ma'had, keluar Serang Barat Ma'had. Nah, ini banyak sanad-sanad ini kami banyak dapetin. Daripada sanad-sanad dalail ini sampailah kepada Al-Arif Billah Sultanil Arifin Al-Qutubi Syahir wal Waliyil Kabir Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli. Boleh dibaca Juzuli, di sono nyebutnya orang Maroko Juzuli, tapi kita baca Jazuli nggak apa-apa. Boleh, di dalam kitab mufradatnya begitu. Sebagaimana Imam Sadili, kita nggak pernah membaca Saduli, padahal yang paling afsah Saduli, tapi enakan kita Abil Hasan Asyadili. Itu begitu. Ini torekatnya baca sholawat. Ramadan besok bacanya siang saja, lagi puasa, lebih gede ganjarannya. Jadi siang sebelum maghrib boleh anda baca. Oleh karena itu saudara, bismillah walhamdulillah, kami sesuai tadi izin dari guru kami, ini dalail yang sudah pada pegang, ini dalail semuanya, dan sanadnya di depan ada. Atau dalail yang gak kebagi pada petang hari ini, ke IKPN aja di Bintaro, Tanah Kusir, datang saja yang gak kebagi hari ini dalail. Ini sholawat dahsyat, biar rezekinya banyak. Beneran, nih mohon maaf, sejak kita di Anyer sampai nih hari 50-an jamaah kita yang gak punya keturunan, Allah kasih keturunan. Ada yang udah 20 tahun, ada yang 15 tahun, 13 tahun, 50-an yang WA kepada kami, yang sudah punya keturunan. Begitu. Dari dalail hampir rata alhamdulillah usaha diberi kelancaran oleh Allah. Jangan tinggal, yang paling pokok dalail ini membuat kita sukses di dunia, sukses di kubur, dan sukses di akhirat. Anak keturunan kita menjadi hamba Allah yang soleh dan soleh. Oleh karena itu, sesuai izin daripada guru, kami ijazahkan kepada teman-teman majelis ini semua dalailul khairat dengan metode. Ada 4 ini metodenya agar supaya saudaranya mudah. Seperti tadi, yang pertama pembukaan, jatuh pada halaman, sebelum saya jazahkan ini 67, ini tiap hari pembukaan sampai halaman
79. Kedua, sholawat harian halaman 80. Di situ ada hari itu maksudnya siang dan malam. Kalau Jumat berarti malam Jumat atau siang Jumat. Halaman 81 sampai 104. Begitu seterusnya. Sudah selesai doa penutup halaman 249. Biar kita rezekinya banyak. Jangan mencari rezeki. Kalau nyari kurang yakin Allah bagi. Jemput itu udah bagus, tapi yang bagus adalah menarik rezeki. Jadi enak kita hidupnya, enggak stres amat kalau orang yang tukang baca Dalailul Khairat. Oleh karena itu sekali lagi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'udah wa ba'd. Qala al-imam Ibnu Mubarak al-isnad minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Wa qala al-imam al-Auza'i idza dhahaba al-isnad dhahaba al-ilm. Wa qala Yazid bin Zurain likulli dinin fursan wa fursan muhaddatsin ashabul asanid. Wa qala ba'dul ulama masalul ladzi yatlubu dina bila isnad masalul ladzi yartaqis sudha bila sulam fa anna yablughu. Oleh karena itu kami mengijazahkan dalail ini sebagaimana guru-guru kami mengijazahkan kepada kami untuk kita sama-sama membaca dengan keluarga, membaca dengan anak dan istri. Ajaztukum kama ajazani syaikhi wa suyukhi. Al-Fatihah. Ngaji didoakan jamaah. Doa penutup salat. Amin. Amin ya. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.